Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua, sambil menemani isolasi mandiri. Gua ingin ngobrol ringan tentang posisi dari Casemiro. Ini gua singgung sebentar di video gua sebelumnya ya, tentang posisi dari Casemiro, di mana tentu saja kita tahu dia adalah seorang gelandang bertahan. Ya langsung aja, kita butuh pemain gelandang bertahan. Casemiro tipenya berbeda dengan Frenkie de Jong, tapi menurut gua it's better than nothing. Lebih baik daripada tidak sama sekali, karena mengandalkan pemain yang ada, Scott McTominay, Fred, itu tidak bisa. Sudah terlihat di 2 pertandingan pertama Liga ya, menghadapi Brighton dan juga menghadapi Brentford. Kita tidak bisa mengandalkan mereka berdua. Kita butuh pemain baru, kita butuh penambahan kualitas. Nah langsung aja, ini ringan amatiran ala gua. Posisi pertama ya, konsentrasi ada di lini tengah dan juga lini depan dengan formasi yang biasa diterapkan oleh Erik ten Hag, yaitu adalah 4-2-3-1. Maka Casemiro akan bermain di posisi pivot. Ini bisa juga dia berpasangan dengan Fred ya, dengan nanti Fred yang gua pikir akan lebih banyak berperan untuk lebih ke depan dibanding dengan seorang Casemiro. Ini tentu saja agak sedikit berbalik ketika Fred berpasangan dengan Scott McTominay, di mana ya Scott McTominay yang lebih sering untuk berada atau membantu penyerangan sampai dengan ke depan. Bruno Fernandes dan juga Christian Eriksen bisa ditampilkan bersama, dengan Bruno Fernandes menempati posisi di kiri, sementara Eriksen di belakang striker. Tapi tentu saja mereka berdua ini bisa bertukar posisi. Sebenarnya diturunkannya mereka berdua secara bersamaan ini masih menyisakan semacam kayak tanda tanya bagi gua, apakah sudah betul bisa diturunkan bersama, karena pertandingan menghadapi Brighton, Christian Eriksen diturunkan bersama dengan Bruno Fernandes di babak pertama. Bahkan mereka bergantian bermain false nine. Tidak cukup bekerja dengan baik ya, kalau menurut gue ringan amatiran. Tapi babak kedua ketika Christian Eriksen agak sedikit di drop ke belakang, maka tugasnya lebih jelas, perannya juga lebih jelas, serangan dari Manchester United lebih rapi dan juga lebih hidup. Tapi ketika menghadapi Brentford ya, posisi ini kembali diulangi. Christian Eriksen lebih ke dalam, Bruno Fernandes ke depan, tidak berjalan. Pressing ketat ini yang menyulitkan Christian Eriksen, dan pada saat itu Christian Eriksen seperti bekerja sendirian ya di sektor pivot. Nah, selain posisi itu, ini gue juga bisa 4-2-3-1 pivot Christian Eriksen berpasangan dengan Casemiro. Ini juga bisa, di mana Casemiro nanti lebih ke gelandang bertahan pastinya, sementara bola mungkin nanti akan lebih dialirkan dari seorang Christian Eriksen. Pada intinya ini seperti yang gue katakan ya, dimana Christian Eriksen nanti akan bermain lebih ke turun ke belakang, bergantian mungkin dengan Casemiro, siapa yang di belakang siapa yang ke depan. Sementara Bruno Fernandes lebih berkonsentrasi di depan, Marcus Rashford di kiri, dan Jadon Sancho di sebelah kanan. Ini juga bisa diterapkan ya, diimplementasikan di atas lapangan. Sekali lagi, kenapa 4-2-3-1? Karena gue melihat Erik ten Hag tampak pakem sekali dengan 4-2-3-1. Di pre-season selalu menampilkan 4-2-3-1 di awal. Di 2 pertandingan Liga pun juga demikian, selalu 4-2-3-1. Hanya saja pemain-pemainnya yang dirotasi atau diganti-ganti. Nah, tapi menurut gue justru posisi ini yang gue ingin lihat, yaitu bermain dengan 4-3-3. Sekali lagi konsentrasinya hanya di lini tengah dan lini depan ya. Gue sengaja tidak mau menyebutkan pemain belakang, karena menurut gue ya konsentrasinya ada di lini tengah, Casemiro, dan juga pemain depan ya, untuk linking up atau penghubung antara belakang dan juga depan. Nah kalau ini 4-3-3, menurut gue ini justru cukup menarik, dimana Casemiro akan menempati posisi gelandang bertahan sendirian. Di depannya Christian Eriksen dan juga Bruno Fernandes yang akan bermain menurut gue free roll ya. Siapa yang ke depan, siapa yang ke belakang, siapa yang menjemput bola, siapa yang nunggu di depan, siapa yang menjemput dari Casemiro, siapa yang menghubungkan dengan 3 pemain di depan. Menurut gua ini bisa dicoba dengan 3 pemain di depan, bukan lagi menggunakan Cristiano Ronaldo, tapi Bro Samara ya, Bruno Fernandes, Sancho, Martial dan juga Rashford di kiri, Jadon Sancho di kanan, dan juga Martial di depan. Jadi menurut gua
Ya, mengandalkan kecepatan dari ketiganya, pergerakan yang bersama juga, transisi utamanya ya, untuk berganti dari menyerang ke bertahan ataupun juga sebaliknya bertahan ke menyerang. Menurut gue ini yang gue ingin nantikan, apakah Erik ten Hag dalam tanda kutip berani merubah dari 4-2-3-1 menjadi ke 4-3-3. Casemiro sendiri pun menurut gue ya di tim nasional Brazil sepertinya sering bermain di posisi 4-3-3 di mana dia bermain di tengah itu bersama dengan seorang Fred. Nah, artinya apa? Artinya posisi 4-3-3 ini bukan, atau formasi 4-3-3, sistem 4-3-3 ini bukan sesuatu yang baru bagi seorang Casemiro, yang menurut gua kenapa tidak dicoba ya. Tapi tentu saja kabar terakhir dari Fabrizio Romano nampaknya akan sulit Casemiro bermain ketika menghadapi Liverpool. Diusahakan akan sudah ada di stadion, mungkin akan diperkenalkan, itu bisa jadi. Cuman pertandingan selanjutnya mungkin Casemiro sudah bisa diturunkan, karena sekali lagi kita butuh penambahan kualitas di lini tengah. Menurut gue dengan amatiran Casemiro masih 50-50, apakah bisa langsung nyetel ataukah butuh adaptasi yang cukup lama. Mudah-mudahan tidak ya, tapi sekali lagi 50-50. Kalau tidak ada Casemiro, chance-nya 0, karena tentu saja akan bermain sama saja ya dengan McFred. Tidak ada progres. Tapi kalau ada Casemiro, at least kita dari 0/100% sekarang bisa jadi 50%/50%. Ini ringan amatiran ala gua. Jadi Erik ten Hag bisa punya lebih banyak pilihan untuk memainkan lini tengah, utamanya gelandang bertahan. Sekarang tinggal dinantikan saja. Bagaimana menurut teman-teman Sobat Football United ya? Formasi apa yang bisa diterapkan dengan Casemiro? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.